Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Kali ini Ki Bledek mau membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri wanita yang membawa keberuntungan atau hoki. Ciri-cirinya apa? Disimak dari awal sampai akhir. Siapa tahu ada ciri-ciri dari Sobat Bledek. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, yang belum subscribe, alangkah baiknya kalau di-subscribe dulu, di-like, di-komen, di-share ke teman-teman. Jangan lupa tombol loncengnya juga dibunyikan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Di dalam Primbon Jawa kuno itu ada pembahasan tentang ilmu titen yang niteni tentang ciri-ciri wanita yang membawa hoki besar. Ada beberapa ciri-cirinya, nanti di sini Ki Bledek sebutkan satu persatu. Oke, yang pertama, ciri-cirinya adalah wajahnya itu bersih dan cerah. Jadi semenjak lahir itu sudah terlihat kalau wajahnya itu bersih dan cerah. Dan di samping itu terlihat urat-urat berwarna biru transparan. Kurang lebihnya biasanya di antara sini ya, batuk sini ya, di wajahnya, ini kan wajah. Nah, di antara sini itu biasanya ada urat-urat warna biru yang agak transparan. Jadi kalau di wajahnya itu terlihat jelas, kalau wajahnya dia bersih, cerah, itu terlihat jelas urat-urat warna biru tersebut. Itu tanda pertama kalau wanita tersebut itu membawa keberuntungan yang besar atau membawa hoki. Yang kedua itu pandangan matanya tajam. Pandangan matanya tajam, lalu bola matanya itu hitam pekat. Dan di tengah-tengahnya terlihat seperti ada airnya ya. Jadi matanya itu pandangannya tajam, bola matanya itu hitam pekat dan agak berair lah. Jadi terlihat agak berair. Itu tanda kedua dari wanita yang membawa hoki besar atau keberuntungan besar. Yang selanjutnya yang ketiga, tanda yang ketiga adalah giginya putih seperti biji mentimun. Jadi dia kalau tersenyum dia akan terlihat giginya putih semacam biji mentimun ya. Itu tanda ketiga dari wanita yang memiliki hoki besar atau keberuntungan besar. Lalu yang keempat dia akan menunduk jika bicara dengan seseorang secara tatap muka. Jadi kalau wanita tersebut berbicara dengan seseorang secara tatap muka berdua, dia pasti akan menunduk. Bicaranya menunduk, tapi dia notasi bicaranya atau cara bicaranya itu teratur. Jadi teratur, sopan, dan tidak cerewet. Kalau cerewet kan piak. Kalau ini enggak. Dia meskipun menunduk, namun cara bicaranya teratur dan sopan. Menunduk dalam artian di sini dia juga sedikit agak pemalu ya, karena kalau saling menatap dia tidak begitu suka karena dia agak pemalu. Dia akhirnya pasti kalau berbicara tatap muka berdua itu pasti akan menunduk. Itu adalah semacam sopan santunnya dan cara bicaranya juga tertata. Itu tanda yang keempat. Tanda yang kelima dia kalau berjalan itu semacam harimau lapar atau macan yang kelaparan. Jadi kalau berjalan kayak macan lapar ya. Macan lapar itu kalau berjalan berarti kan tubuhnya juga ngikut gelijet. Nah, semacam itu. Itu adalah tanda kelima
dari wanita yang membawa hoki besar atau membawa keberuntungan besar. Jadi cara berjalannya itu semacam macan yang sedang lapar. Jadi ini jalan lihat-lihatnya itu tidak dibuat-buat, tapi memang secara natural ya. Secara alami dia memang cara berjalannya begitu. Itu tanda yang kelima. Yang berikutnya yang tanda keenam adalah dia sering membetulkan pakaian dan rambutnya waktu berbicara dengan seseorang. Jadi jika berbicara dengan orang lain atau bertatap muka, selain dia menundukkan kepalanya, dia juga kadang membetulkan pakaiannya. Selain itu juga kadang rambutnya, jadi memainkan rambutnya atau membetulkan pakaiannya. Itu tanda yang keenam. Terus yang tanda yang ketujuh, kalau dia memperhatikan sesuatu, dia fokus. Jadi dia kalau memperhatikan sesuatu atau melihat sesuatu, dia akan fokus. Jadi fokusnya itu dia memperhatikan bagaimana bagaimana gerak-geriknya, bagaimana, pokoknya dia fokus lah. Jadi dia memperlihatkan sambil memperhatikan benar-benar. Jadi dia untuk melihat sesuatu itu pasti biasanya akan fokus. Dan biasanya kalau dia ditanya dia sedang memperhatikan apa dan apa yang terjadi, dia biasanya bisa menyampaikan karena dia memperhatikannya secara fokus ya, melihatnya secara fokus. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, tanda-tanda yang kedelapan itu biasanya ada guratan garis di lehernya, di bagian leher melingkar setengah ya, setengah bagian leher. Jadi ada guratan di setengah bagian leher sini. Ya agak melingkar setengah. Itu semacam kalau kalau biasanya ada yang bayi terlilit tali pusar kan biasanya ada garis. Tapi ini untuk wanita yang membawa hoki besar atau membawa keberuntungan besar itu juga sama, ada tanda-tanda guratan ya, garis di lehernya, setengah lingkaran. Jadi dari sini ke sini. Itu adalah 8 tanda-tanda atau ciri-ciri jika wanita tersebut itu membawa keberuntungan besar atau hoki besar. Jadi siapa tahu ada salah satu tandanya pada sobat-sobat bedek, berarti sobat bedek adalah wanita-wanita yang membawa keberuntungan atau hoki besar. Membawa keberuntungan atau hoki besar ini bisa untuk dirinya sendiri, bisa untuk keluarganya, atau bisa untuk teman-teman sakumpulannya atau teman-teman yang dekatnya. Jadi hoki atau keberuntungan ini bisa menyebar ke orang lain ya. Jadi kalau orang lain dekat dengannya, insya Allah dia juga akan ketularan keberuntungan. Jadi tidak hanya untuk dirinya. Jadi keberuntungan itu jika ada orang lain yang dekat dengannya, dia akan ketularan beruntung ya. Jadi kalau dekat dengan seseorang, orang yang dekat itu akan ikut beruntung. Itu adalah 8 ciri atau 8 tanda dari wanita yang memiliki hoki besar atau keberuntungan besar menurut Primbon Jawa kuno. Ini adalah titenan para leluhur Jawa yang niteni berdasarkan kenyataan. Jadi niteni berdasarkan kenyataan sama aja dengan meneliti tentang kejadian yang sebenarnya. Oke, begitu Sobat Bedek, semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur, semoga ya ada ilmu yang bisa diserap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.